In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Sungguh persembahan tarian yang sangat indah dan saya percaya hal itu akan menyukakan hati Tuhan. Karena itu hari ini saya mau coba salam dulu. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Aleihim. Shalom Aleihim. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama baik yang di gereja maupun yang di rumah kita mau merayakan kebangkitannya Tuhan kita. Karena itu hari ini harus lebih semangat dibandingkan sebelumnya. Oke? Hari ini saya mau kasih yel-yel. Kita belajar sama-sama yel-yelnya. Yel-yelnya gampang banget. Yaitu Yesus hidup. Dia bangkit. Haleluya.
Coba ya, sama-sama ya. Yesus hidup. Dia bangkit. Haleluya. Biar lebih semangat lagi, coba bangkit berdiri semuanya, Bapak Ibu. Kalau kita haleluya karena berdiri, haleluya kita pakai lompat, oke? Yesus hidup. Dia bangkit. Haleluya. Sekali lagi ya, pakai lompatan. Yesus hidup. Dia bangkit. Haleluya. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kalau kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu akan turun Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kerinduan kami semakin hari semakin lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Engkau bangkitkan kami Tuhan, semangat kami untuk terus ikut sama Tuhan, untuk terus nyembah sama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Karena itu Bapa, saat ini kami undang hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan datang di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, Yesus hiduplah. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yesus hiduplah, sudah dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Dia hidup, Dia hidup selamanya. haleluya. Hiduplah, dialah Alfa dan Omega, dia awal dan terakhir. Maut tak dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah lahir, Yesus hidup, dia hiduplah, haleluya. Yesus hiduplah, kutublah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa, sebab dia hidup selama-lamanya. Yesus hidup, dia hiduplah, sebab dialah Alfa dan Omega, dia awal dan yang terakhir. Maut tak dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah lahir, Yesus hidup, dia hiduplah, haleluya, haleluya. Sudah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa, dia hidup selamanya, haleluya. Yesus hiduplah, dialah Alfa dan Omega, dia awal dan terakhir. Maut tak dikalahkan, kemenangan diberikan bagi kita, sebab anak domba telah bangkit. Yesus hidup, sekali lagi hiduplah, haleluya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita ke Tuhan. Musuhnya tak berkuasa, dia hidup selamanya. Yesus hidup, dia hiduplah, dialah Alfa dan Omega, dia awal dan terakhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, dia hidup. Yesus hidup, Yesus hidup, dia hidup, haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, haleluya. Sekali lagi ya, Yesus hidup, dia bangkit.
sekarang mari kita semua, kita mau nyanyi haleluya, kita mau menari, melompat untuk Raja kita, Sang penebus kita. Siapa namanya? Yesus. Kurang lo semangat. Siapa namanya? Yesus. Amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari ayo lompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nari ayo lompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sekali lagi haleluya, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, sebab kami orang-orang yang dibebaskan oleh Kau. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sing oh. Bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia.
sebab Dialah Yesusku, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Boleh sorakan haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari mengucap syukur sama Tuhan kalau kita dipakai sama Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan percaya gak cuma sampai di sini aja, tapi di tempat lain dengan apa yang kita berikan itu bisa membantu orang lain. Mari saya undang petugas dan kita bersatu dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, sungguh Tuhan merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami memberkati Engkau Tuhan lewat pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau tidak memandang nilai berapapun yang kami berikan, yang kami tahu selama hal itu kami tulus, kami lakukan dengan sukacita Bapak. Engkau berkenan akan persembahan ini. Dan kami percaya Bapak, apa yang kami berikan Tuhan Engkau akan lipat gandakan, berlipat gandakan Tuhan. Sehingga Tuhan gak cuma sekedar Tuhan memberkati di tempat ini Tuhan, tapi di tempat-tempat pekerjaan-Mu yang lain di luar sana juga Tuhan, kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami akan berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saya udah cepat untuk bangkit berdiri. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, saya datang untuk bangkit berdiri kembali. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari
Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, benar Tuhan, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Sebab kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau berikan Tuhan kemenangan bagi kami, bukan kepada Engkau Tuhan, tapi kepada kami Tuhan. Sehingga kami yang seharusnya mati Tuhan, yang seharusnya kami yang disiksa, yang seharusnya dosa itu ada di dalam kami Tuhan, tapi Engkau yang memenangkan kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi karena iman kami kepada Engkau, kepercayaan kami karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari datang menyembahnya saat ini. Mari angkat setiap pujian, angkat setiap ucapan syukur buat kebangkitannya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab dengan kebangkitannya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sebab kebangkitannya memberikan kita harapan di dalam Dia. Haleluya. Shikiaralaya boralata shikiaralayere. Shabaralayadaya shikiaralalaya boralalayere. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami mau hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Sebab kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Karena Engkau hidup, kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami menghampiri-Mu. Thank you Lord Jesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
bawa persembahan penyembahanmu di hadapannya. Ku menyembah dalam kudus, oh hadirat-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Yes. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi semuanya karena Engkau. Karena itu kami nyatakan bahwa Dialah segala-galanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sebab kemenangan diberikan kepada Tuhan. Mari ambil kemenangan itu. Mari ambil proklaim saat ini kemenangan di atas hidupmu. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami.
Kami diberikan waktu yang baik dalam Yes. kehidupan kami untuk menghampiri Tuhan. Untuk penyataan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Kami ada di sini. Kemenangan besar terjadi bagi umat Tuhan. Kehidupan kekal terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat kami berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, hidup kami ini berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi pelayanan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengerti kuasa kebangkitan yang memberikan pengharapan bagi setiap kami Bapa. Dan biarlah Tuhan pengharapan itu nyata adanya dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah benih firman Allah ini tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam sehat selalu dalam kita, dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Mungkin yang kali yang kedua ini ya, ibadah ya, atau? Tiga kali, ya puji nama Tuhan. Udah bisa offline, ya bisa offline, walaupun tidak semua hadir. Emang semua kebanyakan gereja seperti kayak begitu, saudara. Akibat pandemi seperti kayak begini, ya. Tapi saya juga heran, kemarin ada teman saya kadang-kadang ngomong nyeletuk aja ya. Saudara ya, kalau di mall nggak ada COVID, kalau di tempat lain nggak ada COVID, saudara. Yang kita senangi jalan-jalan nggak ada COVID, yang COVID cuma ada di gereja. Makanya gereja kadang kosong. Kalau mau ibadah tolak-tolak melulu, ya. Nah, saya katakan kepada jemaat saya, saudara, saya bilang begini, kamu kalau jalan-jalan, ada satu jemaat, cuman kami bercanda waktu itu. Kamu jalan-jalan gak takut ya kena COVID? Enggak Ci katanya. Tapi kalau ke gereja takut kena COVID. Lebih baik kalau kamu kena COVID di gereja daripada kamu jalan-jalan di luar kamu dapat COVID. Saya gituin sekalian saudara. Ya, ya terserah deh mau tersinggung lah, bodo amat lah ya. Yang penting saya mengungkapkan sesuatu hal. Nah saudara, saya tidak perpanjang tentang COVID. Pada pagi hari ini kita sedang merayakan Paskah. Ya, kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan. Nah saudara, Kristus bangkit membuktikan bahwa kuasa maut telah dipatahkan. Ya, tanpa Paskah kekristenan tidak mempunyai pengharapan dan kekuatan. Itu harus kita yakini dalam kehidupan kita. Tanpa Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan, kekristenan itu tidak mempunyai pengharapan dan kekuatan, saudara. Nah, Paskah membedakan iman Kristen dari semua agama-agama lain, saudara. Semua tokoh agama di dunia ini mengalami suatu proses yang sama, yaitu lahir dan mati. Hanya itu, sampai di situ. Tapi Yesus kita, Tuhan kita, Dia lahir, mati dan dibangkitkan. Bahkan lebih lagi nanti kita akan merayakan Dia naik ke surga. Ini esensi atau iman kita, pokok iman kita yang harus saudara saya dan saya tahu. Bahwa kekristenan bukan hanya lahir, mati, sudah selesai. Tapi ada kebangkitan, saudara. Ada kebangkitan. Nah saudara, kebangkitan Kristus merupakan satu esensi atau pokok iman Kristen. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidak lebih hanyalah sebuah catatan sejarah. Ya, tanpa kebangkitan saudara. Nah, dan Yesus tidak lebih dari hanyalah seorang tokoh moral yang baik. Betul ya? Tanpa kebangkitan, saudara. Nah, sebagai seorang Kristen yang sejati kita harus memproklamasikan tentang kebangkitan Tuhan. Ada berapa banyak kita yang menjadi jemaat Tuhan, jadi jemaat yang baik. Menurut pikiran kita seperti kayak begitu. Kita duduk diam beribadah selesai pulang. Tapi menjadi orang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang mampu memproklamirkan tentang kebangkitan Tuhan. Tuh. Berapa banyak kita yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan? Berapa banyak? Karena kebangkitan ini merupakan satu esensi iman Kristen, saudara. Pokok iman Kristen yang harus kita ketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai berapa jauhkah orang Kristen saudara dan saya berpusat kembali kepada Kristus yang telah bangkit? Berapa banyak?
Enggak banyak, saudara. Ya, nah saudara, Paskah adalah hari kemenangan karena iblis kuasanya dipatahkan. Kuasa maut dipatahkan. Karena itu saudara dan saya memiliki satu pengharapan. Kalau kita mati di dalam Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yakin gak? Ya, ya. Kalau kita mati kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, nah, saudara, saya mau kita menyadari bahwa Paskah hari ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak hidup di dalamnya. Nggak ada artinya sama sekali. Kita harus mengalami bahwa Paskah adalah momen pembebasan total. Pembebasan dari dosa kita. Kita ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Dan kita mendapatkan satu kehidupan yang kekal, saudara. Ini yakin gak kita, saudara? Jadi orang Kristen, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Yakin gak? Kalau ini aja gak yakin, gak mungkin kita akan yakin kebangkitan Tuhan. Banyak di dalam Alkitab, orang mati dibangkitkan. Siapa contohnya? Lazarus. Siapa lagi? Anak muda di Nain dibangkitkan. Ya, banyak saudara. Ya, tapi bukan masalah orang yang dibangkitkan itu yang menjadi populer. Justru kebangkitan seseorang itu dibangkitkan Yesus. Yesus menyatakan kuasanya yang dahsyat, saudara. Kuasanya bisa membangkitkan dari kematian. Yesus memproklamasikan bahwa Dia anak Allah yang memiliki kuasa untuk membangkitkan dari orang mati, saudara. Haleluya. Saat saya membaca begini, saudara, luar biasa Tuhan kita. Ya, saudara bangga nggak memiliki Yesus? Saya bangga loh, saudara. Ya, saya bangga banget. Kalaupun saya nggak punya apa-apa, tapi hanya Yesus yang saya miliki cukup untuk itu. Cukup hanya Yesus yang saya miliki, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus bangkit dan tidak mengalami kematian lagi karena Dia adalah kekal adanya. Dia adalah Alfa dan haleluya, yang awal dan yang akhir. Saudara, ada 7 hal yang manusia takuti dalam kehidupannya. Apa aja? Ayo kasih, saya gak mau saudara ngantuk gini ya. Hah? Takut miskin. Bener. Itu bener. Gak boleh disangkal, apalagi pandemi begini ya. Takut sakit, apalagi? Hah? Takut mati, semua orang begitu. Ya, baik yang di luar Kristen maupun yang di dalam orang Kristen. Terus apalagi saudara? Patah hati. Ada orang yang takut jatuh dari ketinggian. Ada orang yang takut gelap. Takut gendut. Ya. Ya. Nah, ada beberapa hal saudara. Saya kasih tahu. Ada yang pertama takut mati, takut gagal. Betul ya? Takut gagal, takut ditolak, baik cintanya dan lain sebagainya buat anak muda. Haleluya. Ya. Nah, takut gelap, ya, takut jatuh dari ketinggian, takut kehilangan orang yang disayangi. Betul ya? Takut miskin, betul. Betul, orang takut miskin. Ya. Kalau kita dengar tuh siapa Ivan Gunawan. Dia diwawancara. Ivan, kamu kalau rasa takut itu pada saat kamu uang di bank tuh ada berapa? Saya takut kalau di uang saya di bank tinggal 500 juta. Kita boro-boro 500 juta ya. Ya. Dia takut kalau tinggal 500 juta, saudara. Itu merupakan satu kemerosotan buat saya, katanya. Bayangkan, saudara. Takut miskin, memang betul itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi itu saya tidak bahas kita takut miskin ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata agar kita jangan takut. Ya, mengapa? Sebab Dialah Allah dalam Yesus Kristus yang telah membuktikan kemenangan mengalahkan hal yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian. Kematian, sebab Ia telah mati dan bangkit, itu adalah berita Paskah. Berita Paskah. Kebanyakan saudara orang batu nisan, orang yang kita cintai tertulis apa? Rest in peace, rip. Ya, semua nisan banyak tuh. Apalagi di Pondok Rangon ya. Tapi Yesus beda.
Kubur kosong, malaikat menyampaikan apa, saudara? He is not here. He is risen. Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Itu bedanya, saudara. Itu bedanya. Kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu menjadi baru. Saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus juga merupakan momen awal terjadinya mujizat-mujizat baru yang menyertai pelayanan orang percaya. Ya, itu momennya, saudara. Malaikat memwartakan berita kebangkitan Tuhan itu, Kristus pada muridnya yang datang ke kubur itu, yang Yesus hari itu, dan diperhatikan ada suatu perintah yang sepintas yang unik, saudara. Ya, nah ini kita akan baca nih, yaitu malaikat memerintahkan para muridnya untuk pergi ke Galilea. Kita buka di Matius 28 ayat 5 sampai yang ke-7. Ini gak lama, gak apa-apa ya, daripada saudara di mall. Ya, nggak apa-apa kan? Ya, haleluya. Sampai besok ya. Matius 28 ayat 5 sampai 7 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Unik, saudara. Uniknya di mana nih ayat ini? Murid suruh kembali kemana? Galilea. Ya, mengapa proklamasi kebangkitan harus dimulai dari Galilea? Kenapa? Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil para muridnya pertama kali. Dan pertama kali Yesus melayani, bukan mujizat ya, melayani di Kana ya. Nah, mujizat di Kana ya, tapi melayani pertama kali Yesus di Galilea. Unik ya? Unik ini, saudara. Ya, nah, di mana di situ Yesus pertama kali melakukan pelayanannya. Ada 3 aspek yang membawa kita recall kembali, mengingat kembali akan seluruh misi dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara, yang pertama, dari penciptaan ke penciptaan lagi. Ya. Tuhan ingin Galilea manusia merefleksi kembali akan konsep penciptaan creation. Waktu pertama kali Allah menciptakan dunia ini, saudara, menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa merupakan satu sosok manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Dan Allah membayangkan, saudara, bahwa yang dia ciptakan itu merupakan ada keharmonisan yang luar biasa antara Allah dan manusia. Dan Allah ingin Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ya kan? Ya, pada waktu itu. Nah, tapi sayang, saudara, ya, Adam dan Hawa tidak mentaati apa yang difirmankan Allah. Ekonomi adalah suatu tatanan atau pengelolaan di mana manusia harus kembali kepada Allah. Ekonomi itu terdiri dari 2 kata, oikos artinya rumah dan nomos artinya peraturan. Jadi ekonomi berarti peraturan rumah tangga, saudara. Ya, dan Allah memiliki satu perekonomian. Wah, ya, dia memiliki satu tatanan, saudara. Allah sebagai sumber pengelola, maka kerajaan itu akan menjadi sangat indah. Itu, saudara, yang Allah bayangkan. Tapi amat disayangkan, alam semesta yang indah harmoni tidak berjalan dengan baik, saudara. Karena manusia memberontak dan melawan Allah. Manusia pikir kalau hidup melawan Allah akan menjadi hidup yang lebih baik. Salah. Ya. Ambisi telah menghancurkan hidup manusia. Adam dan Hawa begitu berambisi, bukan maksudnya Hawa ya, berambisi, saudara, ya, untuk menjadi seperti Allah. Ya. Akibat pemberontakan itu manusia mati dan putus hubungan dengan Allah. Ya. Dalam hal ini iblis telah berhasil menanamkan konsep yang salah pada pemikiran manusia. Kalau taat kepada Tuhan, hidup menjadi susah. Itu yang iblis sedang tanamkan kepada manusia, saudara. Hati-hati, jangan tergoda oleh bujuk rayunya iblis, saudara. Kita bukan mainan iblis lagi sekarang. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki kuasa yang besar, saudara. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari-hari ini rohani pada keringnya, saudara. Saya mau kasih tahu, ya. Banyak rohani yang kering dan banyak orang yang jatuh di dalam dosa, saudara.
Kenapa? Tidak memiliki satu hubungan yang baik dengan Allah. Tadi yang berdoa tidak lagi berdoa. Tadi yang baca firman Allah tidak lagi menyukai firman Tuhan. Senangnya WA, senangnya FB, senangnya Instagram. Senangnya buka Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Berapa banyak kali tangan kita, jari-jari kita ini kalau buka handphone yang kita buka itu. Ini akibat dari begini saudara, kita jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya timbullah pemberontakan di pikiran kita, di hati kita untuk kita tidak lagi mau dekat kepada Allah. Ya. Karena konsep pemikiran iblis kadang-kadang dia masuk saudara dalam pikiran kita. Nah saudara, jangan kita tergoda dengan bujuk rayu iblis. Kalau kita sudah masuk dalam jebakannya, bukan jebakan Batman loh ya. Tapi jebakan yang betul-betul iblis buat. Ya, yang akan membuat kita susah keluar lagi. Nah saudara, kita akan merasa bahagia. Saya mau kasih tahu, hidup bahagia saudara. Hidup bahagia bukan kita banyak uang di bank. Ya, memang betul kalau nggak ada duit kita susah. Iya kan? Betul kan? Itu tidak boleh dipungkiri. Duit sudah menipis. Ya elah, ya nanti begini-begini udah mulai khawatir. Tapi bukan itu yang menjadi pusat kita, saudara. Ya, menjadi pusat kita adalah apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita punya Yesus, memiliki hubungan yang baik. Dunia semakin menuju pada kehancuran, saudara. Manusia mengganti tatanan kerajaan sorga dengan tatanan kerajaan dunia ini. Sekarang ini, saudara, kuasa Allah digantikan dengan kuasa iblis. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini. Paskah bukanlah sekedar doktrin, saudara. Ya, yang ada di konsep kita. Paskah juga bukan sekedar paparan-paparan rasional, saya baca saudara, rasional. Tapi Paskah atau kebangkitan Kristus haruslah berimbas dalam kehidupan kita sebagai anak Allah yang sejati. Harus berimbas, harus berdampak saudara buat kehidupan kita. Nah, dunia modern ini sedang mereduksi iman kita, memapas iman kita supaya iman kita menjadi rendah, saudara. Ya. Nama Yesus nggak ubahnya sebagai mantra. Kalau sakit baru kita doa. Dalam nama Yesus kita tengking ya. Dalam nama Yesus, ya kan? Kalau lagi bokek juga begitu. Tuhan, saya nggak punya uang, berkati saya. Ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Miskin saya mau, orang miskin saya mau jadi kaya Tuhan. Kaya salah enggak? Enggak. Ya. Menjadi hamba uang itu yang salah. Ya, menjadi hamba uang itu yang salah. Saudara, perhatikan kuasa Allah yang sejati membuat orang berdosa kembali kepada Tuhan. Itu kuasa Allah. Ya kan? Kuasa Allah. Kuasa Allah sejati menjadikan manusia hidup dalam kebenaran. Kehidupan kekristenan telah hancur karena di dalamnya telah masuk konsep duniawi. Akibatnya saudara, berita kebangkitan tidak lagi mempunyai signifikan. Ya, Tuhan Yesus mengajak para murid kembali ke titik awal. Yaitu di mana? Tadi di mana? Galilea. Wih, Pal Putih pinter-pinter nih. Ya, ke Galilea. Para murid pertama kali meninggalkan seluruh pekerjaannya sebagai penjala ikan dan menjadi murid Kristus. Pada waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka pada waktu Yesus mati pada waktu juga merupakan satu hal. Yesus mati kalau salah, para muridnya mulai putus asa dan kembali kepada pekerjaan mereka. Betul ya? Pada waktu Yesus bangkit, katakan kamu pergilah, aku mendahului kamu ke Galilea. Disitulah Allah mengubah, Yesus mengubah paradigma para murid, saudara. Ya, merubah pemikiran para murid bahwa di dalam melayani Tuhan bukan emas dan perak yang kamu dapat. Ya, yang kamu harapkan. Tidak, saudara, bukan itu, ya. Menjadi murid Yesus adalah betul-betul memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara, biar kita mengevaluasi diri kita. Benarkah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus pada hari ini? Benar gak? Atau biasa aja kita lalui hari-hari, biasa kok saya jalanin begini, ya biasa aja. Saudara, sudahkah kuasa kebangkitan mengubahkan seluruh konsep pemikiran kita yang salah? Seperti para murid, konsep yang salah. Kita harus kembali ke Galilea.
Galilea mah jauh. Ya, kembali tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mencari hadirat Allah, mencari kuasa Allah, mencari pengurapan Allah. Bukan hanya untuk para pengerja gereja, bukan saudara. Bukan hanya untuk para pendeta, bukan. Tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus, kita harus kembali kepada kaki Tuhan. Ya. Kembali kepada kaki Tuhan. Nah saudara, yang kedua, kebangkitan Yesus membawa kita dari gelap kepada terang. Nggak ada yang amin. Haleluya. Ya, udah mulai pada loyo nih. Ya. Nah saudara, saya memang pelan-pelan begini saudara, karena memang sesuatu ini harus diseberangkan dengan hati-hati. Ya. Nah saudara, pada waktu Jumat Agung, hari itu pukul 12 siang, tapi di Bukit Golgota dan seluruh wilayah Yerusalem tiba-tiba menjadi apa? Gelap. Ya, menjadi gelap gulita. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa pada waktu itu terjadi gerhana. Setuju nggak? Setuju? Ya, tapi saya percaya kepada Alkitab saja. Kalau terjadi gelap, ya gelap. Ya, terjadi kegelapan selama 3 jam pada waktu itu. Tepat jam 12 siang saat itu Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Betul ya? Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu tidak lepas dari rencana Allah saudara. Kegelapan adalah gambaran kuasa kematian yang menghancurkan seluruh umat manusia. Yesus menanggungnya saudara. Segala dosa manusia, dosa saudara dan saya, betul gak? Ya, dia sudah tanggungnya saudara. Maka terjadi satu kegelapan dan pemisahan antara Yesus dan Allahnya. Ya, dan Bapaknya saudara. Nah sebelum dia dicipta, maka ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pada waktu penciptaan ada 3 hal yang penting. Dunia kacau balau pada waktu itu. Dan yang kedua, blank. Dunia tidak ada isinya. Yang ketiga, gelap gulita. Ya. Kalimat pertama yang muncul ketika Allah menciptakan dunia ini apa? Jadilah terang. Ya, jadilah terang. Allah sumber terang. Kristus adalah terang saudara dalam dunia ini. Ketika terang itu muncul, maka kegelapan itu menjadi hilang. Saya mau berkata kepada saudara, kegelapan dan terang apakah sejajar? Tidak. Ya. Tidak sejajar, saudara, tidak sama. Nah, ya, kalau ada terang, gelap itu akan sirna. Tapi gelap tidak bisa mengusir terang. Setuju ya dengan saya ya? Amin, haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus kita. Ya, itu tidak sebanding, saudara, tidak sejajar. Entity artinya sesuatu yang sungguh ada. Terang itu sungguh ada. Sedangkan gelap bukanlah entity. Gelap artinya tidak adanya terang. Maka terang dan gelap bukanlah sejajar. Ya, kegelapan tidak dapat menghancurkan terang, saudara. Ya, menghancurkan terang. Nah, saudara, Yesus bangkit pada pagi-pagi hari. Ya. Pada waktu hari Minggu kita bisa beribadah, inilah hasil dari kebangkitan Tuhan. Hari Pentakosta terjadi pada hari Minggu. Ya, khotbah Petrus 3.000 orang menjadi bertobat jadi pada hari Minggu. Gereja pertama kali berdiri pada hari Minggu. Hal tersebut di atas karena itulah sampai hari ini orang Kristen berbakti pada hari Minggu. Ya, jadi hari Minggu nggak boleh kemana-mana saudara. Ya, nggak boleh banyak urusan. Kalaupun cuannya gede. Tahu kan si acuan? Ya. Nah, kalau acuan udah muncul susah untuk mengalahkan. Saudara, saya mau kasih tahu, itu berkat Tuhan yang punya. Kalau engkau mendapat hari Minggu berkat 100.000, Tuhan bisa menambahkanmu berlipat-lipat kali ganda. Lebih daripada 100.000 kalau kita setia kepada Tuhan. Kita mau beribadah hari Minggu, saya mau yakin Jemaat Pal Putih adalah jemaat yang setia. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, tidak boleh kemana-mana. Ya, nah saudara, betapa mengerikan orang Kristen hidup dalam gelap saudara. Ya, tidak ada satupun yang dapat memberikan terang ke dalam dunia sebab seluruh tatanan dunia mencengkeram orang untuk masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Banyak sekarang orang Kristen saudara, ya, hidupnya memang ada dalam gereja, tapi kelakuannya gelap. Tingkah lakunya gelap, pikirannya gelap. Enggak ada terang sedikit pun dalam kehidupannya. Tapi jasadnya ada di gereja. Jasadnya melayani Tuhan.
Ya. Jasadnya selalu ingin apa ini dan itu. Tapi sesungguhnya dia tidak ada di dalam terang. Berapa banyak saudara? Berapa banyak? Ya, berapa banyak? Sebagai anak Tuhan, janganlah kita ikut dengan arus dunia, saudara, yang membawa kita kepada kematian kekal. Stop sampai di sini. Ikut-ikutan dunia, stop sampai di sini. Kita anak-anak terang, ya. Dan Yesus adalah terang dunia. Yesus menyatakan bahwa kita yang percaya kepada Dia adalah terang dunia juga. Bagaimana kita membawa terang, sedangkan dalam diri kita nggak ada terang. Ya, karena firman biarlah terangmu bercahaya. Ya. Berapa banyak yang padam? Berapa banyak yang padam pada pagi hari ini? Terang Kristus tidak ada dalam kehidupan kita. Saudara bangkitkan kembali ya. Kita bangkitkan kembali, katakan pada diri kita, saya adalah terang dunia. Amin. Saudara dan saya adalah terang dunia. Saya kasih satu kisah. Ini nanti tinggal satu lagi sebentar. Saya memberikan satu kesaksian yang luar biasa saudara. Waktu pertama kali saya khotbah di sini saya katakan bahwa keluarga saya adalah Buddha semua. Ya, cuma saya dengan adik saya yang Kristen. Sejak di Sati tahun 1990 saya masuk di sana. Ada yang udah lahir? Ada yang belum lahir? Udah ya, berarti tua juga ya. Haleluya, canda saudara. 193 saya keluar dari Sati. Lutut saya tidak berhenti untuk berdoa bagi keluarga saya yang belum diselamatkan, saudara. Mama saya, cici-cici saya, saudara, belum diselamatkan mereka. Tapi puji Tuhan, doa saya tidak sia-sia, saudara. Walaupun saya belum melihat signifikan dari pekerjaan Allah. Keponakan saya, semuanya, cucu keponakan, mantu keponakan, semuanya sudah Kristen, saudara. Tinggal cici saya ini yang belum. Cici saya yang pertama adalah cici yang luar biasa. Begitu kuat doktrinnya Buddha, saudara. Saya susah. Gimana caranya? Enggak ada jalan lain. Saya merasa bahwa saya harus menjadi terang buat keluarga saya. Enggak ada jalan lain, saudara. Ya, supaya mereka melihat terang yang ada dalam hidup saya. Saya harus mengalahkan ego saya, kepentingan saya, dan lain sebagainya. Saya harus menunjukkan kalau saya memiliki kasih Kristus buat mereka. Cici saya yang pertama, sekitar 2 tahun lalu dia kena kanker payudara. Dipotong satu, saudara. Udah dia hidup seperti biasa. Enggak lama, kena lagi satu. Dipotong lagi, sampai sekarang sudah 4 kali atau 6 kali dia operasi, saudara. Tapi dia bilang luar biasa. Ya, saya tanya begini. Satu hal, lu kalau mati masuk mana ya? Gua kagak tahu dah, katanya. Ya. Kalau ajaran agama gua sih katanya kalau gua mati ntar gua reinkarnasi. Ya. Kalau gua baik keadaan gua nih, maksudnya gua baik terus sama orang, nanti gua jadinya binatangnya tuh agak sedikit bagus. Bukan kecoa, bukan cacing, tapi mungkin babi. Oh gitu ya? Konsep yang salah. Saya biarin aja saudara. Sekali waktu saya tantang dia. Dia datang kepada saya. Gua sakit. Gua gak tahu gua mati kapan. Dia bilang. Saya bilang oke. Sekarang gini, mau didoain gak? Mau. Lu bener mau doain? Iya, kita berdoa. Saya pelan-pelan saudara. Setelah itu saya masuk, udah berapa bulan saya lihat perkembangan dia dan selalu dia berbicara. Saya bilang, yuk kita ke gereja mau gak? Saya tantang lebih masuk lagi. Ntar ya, gue tanya anak gue dulu. Boleh gak gue ke gereja? Anak lu udah pada Kristen semua. Saya kalau gitu sering tuh. Anak lu udah pada Kristen semua. Kalau mereka gak kasih ntar gue yang maju. Saya gitu. Akhirnya, tak gue boleh ke gereja. Gue ke gereja lu ya. Iya silakan. Akhirnya tiap minggu dia datang saudara. Dia rajin. Saya masuk lagi. Lu ke gereja rajin, mau terima Yesus gak? Wah itu ntar dulu, dia bilang. Lah saya kakak juga ya, ntar dulu, kenapa? Enggak semudah apa yang lu pikirin, dia balikin ke saya saudara. Emang aci saya agak pintar orang ini. Gua gak semudah apa yang lu bayangin. Agama gua yang lama belum tentu gua bisa keluarin. Karena sudah mendarah daging dalam konsep dan hati gua.
Saya bilang, Tuhan tolong saya, berikan hikmat kepada saya. Ya. Terus dia masuk rumah sakit untuk operasi yang berikutnya. Dia cerita. Ya, setelah dia pulang, tak gua ke gereja lu lagi ya. Oke, saya bilang gitu. Pas waktu dia ke gereja saya, saudara, kita lagi penyembahan waktu itu. Pas dia buka pintu, kaki dia udah mulai tertahan. Terus ayo, saya tarik dia, ayo duduk sini. Pas waktu penyembahan dinaikkan, saudara, ya, dia mulai berteriak. Dia mulai menangis, saudara. Terus saya hampirin dia. Terus dia angkat kedua tangan dia katakan, Yesus engkau ada di sini. Yesus engkau ada di sini. Terus saya peluk dia. Ya. Kita berdoa bersama-sama pada waktu itu, saudara. Dan setelah itu, karena apa, saudara? Dia waktu berapa lama di dalam keluarga dia yang berbeda. Kalau ada roh-roh, dia cepat masuk, saudara. Dia cepat masuk. Itu, ya. Dia katanya iganya renggang. Saya bilang kayak iga bakut. Ya, iganya renggang. Ya, saya bilang, alah, saya nggak mau pusing lah yang begitu. Dan pada waktu itu dia menangis dan saya bilang, udah, saya tantang lagi dong. Lu mau terima Yesus enggak? Masih belum. Saudara, kalau saya aja jengkel enggak? Udah ngalamin hadirat Tuhan. Udah ngalamin gitu loh, saudara. Akhirnya pada waktu itu dia cerita lagi bermimpi dan lain sebagainya. Sekali waktu dia telepon saya, tak, gue mau terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, gue mau terima dia sebagai Tuhan gue. Dan satu langkah lagi dia bilang, sebelum gue dipanggil Tuhan, gue mau dibaptis. Haleluya. Saya berteriak kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Satu jiwa dimenangkan, malaikat bersorak. Itu yang saya imani, saudara. Ya. Dan saya tersungkur di bawah kaki Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi dia bilang, tapi gini tak, nggak enak nih saudara. Gue gak ke gereja lu ya, gak usah mikirin lu ke gereja gue apa enggak. Yang penting jiwa lu diselamatkan. Lu mau ikut anak lu silahkan ke ibadah. Iya, gue mau ikut anak gue, silahkan. Ya, nanti kalau udah pada kering operasi gue mau dibaptis. Oke, pujilah nama Tuhan. Saya bilang, satu lagi, cici saya ngegerendeng, yang satu lagi yang nomor 2. Si Wawa udah Kristen. Ya, gue mau siapa? Kata gitu saudara. Gue mau siapa? Ya lu mau saudara-saudara lah, saya bilang gitu ya. Nah, saudara, bukan kenapa kalau kita tidak menjadi terang, kita tidak akan bisa menyelamatkan manusia lainnya. Ya, tidak ada jadi saksi Kristus, kita susah menyelamatkan jiwa orang lain, saudara. Memperkenalkan Kristus. Inilah esensi daripada Paskah sebenarnya. Kita hidup di dalam terang, kita memproklamirkan kebangkitan Tuhan, dan kita hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, dan banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita. Itu esensinya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, dari kematian kepada hidup. From the death of the life, saudara. Galilea mengingatkan para murid akan berita yang Tuhan Yesus beritakan, di mana berita ini sama seperti teriakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Galilea, saudara. Kekristenan bukan sekedar hidup mau menikmati dunia. Banyak sekarang ini orang menjadi menikmati dunia. Hidup cuma sekali, nikmatilah dunia. Gitu ya. Sekarang saya bertanya kepada jemaat. Siapa yang hidupnya sekarang umurnya 50 tahun? Pada angkat tangan, saudara. Tahu nggak kita 20 tahun lagi dipanggil Tuhan? Itu paling banyak. Ya. Nggak selalu orang anak muda juga. Jangan berpikir hidup saya masih 1000 tahun lagi. Ya. Kalau Tuhan mau panggil, panggil. Tidak ada satu orang pun yang menolak kematian. Sudah tidak bisa menolak kematian. Dan ini yang ditakuti manusia. Bukan kemiskinan, bukan yang lain. Tapi saya mau bertanya kepada saudara. Saudara takut dipanggil Tuhan? Belaga budek aja kata Pak Om Pate. Ya, jadi gak dipanggil-panggil sampai 99 tahun. Belaga budek. Enggak saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak kematian. Ya, baik saudara dan saya. Nah, sebab itu perlunya ada pertobatan. Pertobatan terjadinya kapan? Kapan saudara? Setiap hari. Mengoreksi kehidupan kita. Ini yang orang Kristen malas nih. Tidur-tidur aja geplak. Apalagi kalau udah capek. Pakai ngorok pula. Ya, udah gak tahu dunia. Kebakaran aja gak tahu. Makanya sampai yang mati banyak tuh ya. Atau kebakaran.
Saudara, ada pertobatan. Orang Kristen harus peka, oh saya harus bertobat. Setiap hari ada pertobatan karena kita ini banyak kekurangan, saudara. Ya, banyak kelemahan di dalam kehidupan kita. Bertobat itu artinya apa, saudara? Berbalik kehidupan yang berdosa kepada, kok lupa? Berbalik kepada kebenaran. Ya, bertobat berarti hidup taat kepada Tuhan, menolak semua hal yang berhubungan dengan iblis, saudara. Bertobat berarti memulai citra hidup yang baru di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mau habis ini ya. Jadi, kalau seseorang takut, tadi saya sudah katakan, mereka memplesetkan, kalau saya mati mah saya juga tahu, kalau agama Buddha ya, saya reinkarnasi kok, ya, jadi gak perlu ada neraka. Saya gak masuk neraka, saya mau katakan saudara, neraka dan surga itu nyata. Ya. Jadi kalau saudara tidak takut kepada neraka, ya saya juga gak ngerti dah lah ya. Hidupnya bagaimana, saudara. Tapi neraka itu ada, surga itu ada, gak ada reinkarnasi, gak ada. Ya. Tuhan tidak ciptakan kita, saudara, itu apa? Jadi kecoa, jadi apa, binatang ya binatang. Kita manusia adalah segambar dengan rupa Allah. Ya, segambar dengan ciptaannya, saudara, sesuai dengan apa yang Allah sudah ciptakan kita. Reinkarnasi enggak ada, saudara, enggak ada. Mati, lahir, mati. Nah, itu dunia, tapi kita hidup lagi bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menghancurkan kuasa kematian supaya kita dapat dibangkitkan. Saya baca ya, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa barang siapa ada dalam Kristus, maka ia mempunyai kuasa kebangkitan. Saudara percaya? Kita memiliki kuasa kebangkitan? Karena Yesus kita sudah membuktikannya. Yesus sudah membuktikannya. Hanya Kristus yang dapat menghancurkan kuasa kematian, saudara. Dan kita gerejanya juga memiliki kuasa kebangkitan. Kalau kita tetap berada di dalam Kristus. Saudara, Tuhan telah menata kerajaan sorga dengan sangat indah. Sayang, banyak orang Kristen yang tidak mau hidup di dalamnya. Ya, justru memilih hidup kepada dunia. Saya mau menarik saudara pada pagi hari ini. Kita butuh Yesus. Kita butuh Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, lepas kebenaran firman Allah. Jadi lepaskan kesombongan kita pada pagi hari ini. Kekuatan kita terbatas, saudara. Apa yang kita punya terbatas, tapi Yesus kita tidak terbatas adanya. Jadi saya mau Roh Kudus hadir di sini ya. Percaya nggak, saudara? Ya. Kalau dia hadir di sini, kita sembah dia, kita puji dia, biarkan dia menjamah setiap hati kita. Ya. Ada berapa banyak hati yang kering pada pagi hari ini? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang tidak memerlukan Yesus pada pagi hari ini? Hati yang tidak memerlukan Yesus, hancurkan itu. Dan kita mulai memerlukan Yesus kembali. Dia berada di hati kita, bukan di tempat lain. Ya. Saudara, Yesus berkata begini, 33 tahun aku menyiapkan diriku untuk berkorban bagi semua manusia. 3 tahun aku memberitakan sukacitaku. Dengan 30 keping perak aku dihianati. 3 jam aku tergantung di salib. 3 paku besar ditancapkan di kaki dan di tanganku. 3 liter darahku tercurah bagimu. 3 hari aku di dalam kubur. Dan ketika aku bangkit, 3 kata yang ingin ku sampaikan kepadamu. Aku mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita, saudara. Kita bangkit diri bersama-sama. Sejenak saya, saudara, dan saya akan menyembah kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan yang tadi, ku menyembah. Ya, kau hadir di sini. Saudara, saya mau kita membuka hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Yesus hadir di sini, saudara. Buka hati kita. Shandara Muriana Sikiara Rarara. Hindara Muriana Sikiara Ramu. Haleluya. Oh, Hikara Rarara Yarase. Hindara Muriana Sikiara Rarara. Amin. Haleluya. 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 Ku menyembah. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya.
hadirat Allah. Ku rasakan kuasa yang yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Shandara Muriana Shikiara. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Oh, haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Syadara Muriana Sikiana. Ku yakin katakan kemenangan. Kemenangan, haleluya. Terjadi di sini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah saudara. Biarkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Jesus. 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 Haleluya. Syabala Muriana Siara. Amin, 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 amin. Terus menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Shandara Muriana Sikiara. Biarkan Dia bekerja, saudara. Biarkan Dia bekerja. Hampiri Dia, hampiri Dia, hampiri Dia. Oh, haleluya. Shandara Kuriana Siara. Inara Muriana Sikiara. Oh, Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus Engkau mengurapi kami kembali. Ya, haleluya, haleluya. Syakara Muriana Sek. Ya, Muriana Sikiara. Roh Kudus kerja, Roh Kudus kerja. Roh Kudus kerja, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap pribadi kami Allah. Yesus, Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Allah. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Bermazmurlah bagi Tuhan. Shandara Kuriana Siara. Ya Roh Kudus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Saya sejenak mengajak saudara, kita mau katakan haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, sembah Dia saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
Katakan haleluya. Haleluya Lord. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Yes Lord. Oh, haleluya. 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 Thank you, Haleluya, Jesus. sembah. Thank you, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Haleluya. Tuhan. Ya Raja segala raja. Haleluya. Segala Haleluya. Tuhan. Angkat suara. Terpujilah Pujilah Tuhan. Haleluya. Ya la 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 baya syada. Tuhan menyegarkan hidupmu. Tanah hatimu yang kering dibasahi kuasa Roh Kudus. Ya rabarabaya seke. Dekat pada Tuhan. Ya rabarabaya syada. Haleluya. Ya rabarabaya syada. Rabarabaya syada. Sujud menyembah. Haleluya. Tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian ini. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Yang berarti pujilah Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu. Berikan yang terbaik, yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Kita merayakan kemenangannya, kuasa kebangkitannya, kasih-Nya dialirkan saat ini. Haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Bersoraklah, tinggikan Dia, haleluya. Yesus, Engkau melihat setiap mulut yang memuji, setiap hati yang menyembah kepadamu.
Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus sedang melawat. Mari nikmati. Mari mengalir dalam sungai Tuhan. Ini yang kita perlukan, yang kita terima saat ini. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Bersyukur Tuhan jamah. Berterima kasih Tuhan mengasihimu. Haleluya. Amin. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat ini dengan hati yang menyembah, dengan melihat kebaikan Tuhan. Ingat firman-Nya, secara khusus firman-Nya yang diberitakan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menghargai kebangkitan Yesus, memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Kebangkitan Yesus memberikan kita, membuat kita pindah dari gelap kepada terang. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal bagi setiap yang percaya, yang mengaku dosa dengan mulutnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini hidup kita harus berdampak. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal akan Tuhan. Mungkin sudah lama kita berdoa bagi mereka. Mungkin sudah banyak air mata yang dikeluarkan sampai mungkin hari ini kita tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan mengatakan kepada kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan sudah mau datang kembali. Kemana mereka akan pergi kalau kematian itu datang dalam hidup mereka? Kalau kita katakan kita sayang sama mereka, tapi kenapa kita takut untuk bersaksi pada mereka? Kalau kita katakan kita mengasihi mereka, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah keluarga saya. Tapi kita tahu pasti hari ini mereka belum ada di dalam jalan dan kebenaran dan kehidupan yang Yesus miliki dan Yesus berikan. Saya mengajak hari ini kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Kita sudah dengar kesaksian bahwa Tuhan berkuasa. Hati yang keras diubahkan oleh Tuhan. Menangislah bagi mereka. Buktikan kau sayang kepada mereka. Buktikan kau mengasihi mereka. Mari berdoa kepada Tuhan. Tiada barang. Sebut nama mereka dalam hatimu. Sebut mereka dalam doamu saat ini. Agar mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya rabala bala 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 bayase kitira bara bayase anda. Hinara la 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 bala bala bayase kitira la 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 bala bayase. Ya la 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 bayase. Tuhan akan urapi hidupmu. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan yang besar. Engkau melangkah, engkau bersaksi, disertai dengan kuasa Tuhan. Amin. Ya Rabbal Bayasya. Kita tatap bayasya. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan sekali lagi. Tuhan, kami datang berdoa. Mari saudara yang punya pokok doa,
orang-orang yang di sekitarmu yang belum percaya kepada Tuhan dan engkau mau supaya mereka terima Tuhan, hari ini boleh angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Hanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan engkau sudah berdoa. Sekarang kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami percaya kuasa-Mu terlebih Tuhan besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhan, Kau berkata, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Ya Tuhan, pulih hidupnya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Amin. Pulihkan hidupnya. Mari, saudara yang sudah mengangkat tangan, boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, setiap orang yang diberikan beban oleh Tuhan untuk bersaksi, hari ini Tuhan, kuasa-Mu turun atas kehidupan mereka. Engkau yang tutup bungkus kehidupan mereka, kuasa-Mu mengalir. Perkataan, perbuatan, dan pikiran mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika mereka berkata-kata, ketika mereka bersaksi, kuasa Tuhan yang besar bekerja. Tidak ada satupun yang bisa menghadapi kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Terjadi pertobatan. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Keselamatan terjadi. Dan kami percaya malaikat di surga bersorak-sorai saat jiwa ini diselamatkan. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat bagi setiap orang yang percaya. Kami mengutus mereka Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia ini Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Ajarkan mereka Tuhan. Dan bawalah mereka, baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini buat ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Dari pujian, penyembahan, doa-doa yang kita naikkan. Saudara yang sudah berdoa, jangan pernah ragu bahwa doa yang kita naikkan adalah doa yang didengar oleh Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas, apapun yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Ibu Pendeta, saya sebutnya namanya akrabnya Ibu Pendeta Ita ya, yang sudah melayani kita hari ini dengan luar biasa. Biarlah kita berdoa juga supaya Tuhan pakai hidupnya dengan lebih heran lagi. Sebagai gembala di GSJ Immanuel Sunter, Tuhan pakai dengan luar biasa, jemaat boleh diajar untuk percaya sama Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan menutup ibadah kita hari ini, kita akan juga bersyafaat sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh diberkati oleh pelayanan hamba-Mu, Ibu Pendeta Lim Sarifiana atau Ibu Pendeta Ita. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu untuk masuk dalam pelayanan. Hari ini hamba-Mu telah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan berkati hidupnya, kami diberkati oleh pelayanannya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pakai dan urapan-Mu terus turun dalam kehidupannya. Memberkati hidupnya bersama dengan jemaat yang dia layani dan juga keluarganya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bagaimana kesaksian keluarganya boleh dibawa percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh ini merupakan satu bukti bagi kami bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Doa kami tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan dia kekuatan dan kesehatan. Berkati pekerjaannya juga di kantor Badan Pengurus Daerah 2 DKI Jakarta. Tuhan pakai semua kehidupannya untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini kami berseluruh jemaat GSJ Apal Putih
boleh datang beribadah bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan yang kami terima daripada Tuhan. Karena Engkau bangkit daripada maut. Engkau lebih menang, Engkau lebih berkuasa daripada kuasa kematian Tuhan. Tuhan, kami bawa pokok doa kami hari ini. Kami bersyukur buat pandemi COVID yang semakin hari kami boleh melihat berita bahwa korban ataupun orang yang tertular semakin menurun. Kami percaya ini adalah karena kuasa Tuhan. Doa yang kami naikkan sungguh telah Engkau dengar. Sehingga saat ini mungkin tinggal sedikit lagi orang yang terpapar. Kami berdoa yang terpapar Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sehat tidak ada yang terpapar lagi Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini boleh berakhir. Sehingga kami boleh kembali, boleh beraktivitas dengan normal. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mohon dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan kami berkuasa. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Tetap Engkau memberkati buat para medis, dokter dan para perawat. Biarlah Engkau berkati pelayanan pekerjaan mereka. Berikan mereka hati yang penuh dengan sukacita. Kuatkan hati mereka, mungkin mereka jenuh, mungkin mereka lelah. Tetapi Tuhan, ini suatu pekerjaan yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga mereka boleh tetap kuat dan baik dalam melayani untuk merawat para pasien. Kami berdoa Tuhan bagi perekonomian di Indonesia. Engkau berkati kehidupan kami bangsa dan negara. Anak-anak Tuhan yang bekerja di kantor, yang berdagang, yang berusaha, Tuhan berkati. Kami percaya perekonomian bangkit karena Tuhan yang memberkati. Engkau mencukupi kebutuhan setiap keluarga, rumah tangga, sehingga mereka boleh memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka boleh melihat hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan. Engkau tolong kami, lindungi kami Tuhan. Kami tidak mampu menjaga dan melindungi diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur, Tuhan kami, Engkau luar biasa. Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya, kejahatan ataupun hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Yesus. Ketika kami keluar, ketika kami ada di tempat keramaian, ada perlindungan Tuhan. Ada hikmat daripada Tuhan yang membuat kami dijauhkan daripada segala yang jahat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja, baik di daerah maupun di kota. Tuhan berkati dan urapi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga pelayan Tuhan yang ada di GSJ Apal Putih, yang hari ini sudah melayani Tuhan. Segala jerilah mereka Tuhan, tidak akan sia-sia. Mereka bersuka cita dalam pelayanan, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami akhiri ibadah kami hari ini, tetapi kami tetap tinggal di dalam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kembalikan kami dalam kesempatan ibadah selanjutnya, baik di tengah minggu ataupun dalam minggu depan. Kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berikanlah kami tubuh yang sehat, berikanlah kami umur panjang, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh kasih daripada kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang selamanya sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan. Kita boleh saling memberikan salam dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
setiamu. Saya undang penari, boleh nari lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, Yes. dapat terbagikan, tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Anugerahnya sangat besar Bagiku katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Yes. untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari lambaikan tangan, berikan senyum kiri kanan. Haleluya. Boleh menghadap kepada kiri dan kepada kanan. Tuhan sebentar. Yang sini boleh menghadap ke sini ya. Yang sebelah sini boleh menghadap sini, saling berhadapan. Lambaikan tangan. Aku diberkati. Haleluya. Ini Paskah. Kita bersuka diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, puji Tuhan. Ini membuktikan dalam hadirat Tuhan susah berhentinya. Ya. Yes. Saya percaya saudara mau diajak kebaktian satu kali lagi juga pasti setuju. Oke, Ya, encore. cuma encore. karena ada acara jam 11, kita akan selesai hari ini. Tuhan memberkati kita semua.